Ngelihat tentaranya sampai pada standby begini, warga sipilnya jelas makin deg-degan dong. Duh, perang deh nih. Dan saking marahnya, bahkan pemerintah Cina tuh sampai ngajuin protes resmi ke pemerintah Papua Nugini lewat kedutaan mereka di Port Moresby. Kita bahas kekacauan-kekacauan di dunia lagi. Ini 2024 baru Januari udah banyak banget kejadian, Jir. Ada rusuh Ekuador kemarin, terus serangan Amerika Inggris ke Yaman. Nah, ini ada lagi nih yang kacau nih, Papua Nugini. Di sini juga ada kerusuhan besar. Rusuhnya tuh sampai banyak penjarahan sama pembakaran bangunan di sana loh. Dan yang bikin miris ternyata yang ngelakuin ini tuh pegawai negerinya, PNS-PNS-nya, orang-orang yang gajinya tuh dibayar pakai duit rakyat. Waduh. Tapi kok bisa ya PNS sana demo sampai segininya? Alasannya apa ini? Yaudah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kerusuhan berujung penjarahan gara-gara PNS di Papua Nugini. Terus kenapa jadi Cina yang marah-marah di sini? Di Learning by Googling. Oke, jadi buat yang mungkin belum tahu, di tanggal 11 Januari 2024 kemarin, pemerintah Papua Nugini tuh netapin status darurat nasional selama 14 hari. Dan keputusan ini diambil sama pemerintah Papua Nugini setelah sehari sebelumnya terjadi demonstrasi yang berujung pecahnya kerusuhan di ibu kota Port Moresby. Awalnya kerusuhan, terus berkembang deh ke penjarahan. Toko-toko sama pusat-pusat perbelanjaan di sana bener-bener dirusak dan diambil-ambilin barang-barangnya. Terus beberapa toko sama kendaraan juga terlihat dibakar, dan ini ngebikin suasana di kota itu tuh jadi mencekam banget. Asap hitam kelihatan di mana-mana. Berita di TV juga isinya kerusuhan semua. Ya bener-bener chaos lah. Dan akibat kejadian ini dilaporin ada 9 orang yang jadi korban tewas di hari itu. Terus selain di ibu kota Port Moresby, kerusuhan juga meluas ke kota Lae, kota terbesar kedua di Papua Nugini. Dan sama kayak ibu kotanya, penjarahan sama pembakaran juga terjadi di kota Lae ini ya. Bahkan dilaporin ada 7 orang yang jadi korban tewas di kota ini. Beberapa sumber bahkan nyebut kalau jumlah korban dari kerusuhan di dua kota ini tuh mencapai sekitar 22 orang. Dan ada kemungkinan jumlahnya meningkat lagi. Ini kalau ngelihat gambarnya tuh vibe 98 di kita banget nggak sih? Apa lebih parah? Today we call for a state of emergency for 14 days in our nation's capital. We have over 1,000 men from Defense Force ready on standby to come in and work under state of emergency laws within the next 14 days to step in wherever necessary to contain any situations that may arise going forward into the future. Nah, ngerespon kerusuhan yang terjadi, pemerintah Papua Nugini terpaksa harus ngesiagain lebih dari 1.000 tentara. Di standby tuh tentara-tentara. Jadi kalau sampai kerusuhan lagi, kalau sampai pecah lagi, ya tentara-tentara yang udah ready ini bisa langsung diterjunin buat ngamanin situasi. Tapi di saat bersamaan, ngelihat tentaranya sampai pada standby begini, warga sipilnya jelas makin deg-degan dong. Duh, perang deh nih. Akhirnya ya keberadaan tentara yang standby ini malah bikin situasi makin mencekam lagi nih. Nah, tapi mungkin ini lu di sini ada yang nyadar nih. Kok pasukan pengamanannya ada yang kurang ya? Kok tentara aja, polisinya mana ya? Nah ini, jadi gini, kalau menurut BBC, aksi demo yang berlangsung dari tanggal 10 Januari 2024 ini itu kan diikutin sama banyak pihak ya. Ada PNS, staf penjara, sama polisi. Waduh. Ya jadi emang aksi demo ini tuh aspirasinya tuh malah dari orang-orang yang kerja di pemerintahan, orang-orang yang digaji sama negara. Alasan demonya emang apa? Buat alasannya sendiri, masih menurut BBC, aksi ini tuh terjadi karena adanya pemotongan gaji secara sepihak dari pemerintah ke para pegawai negeri dan aparat keamanan di sana. Dan gak main-main, pemotongan gajinya tuh sampai 50% dari gaji yang harusnya mereka terima loh. Terus belum lagi ada rumor yang bilang kalau pajaknya juga bakal dinaikin. Ya kalau motongnya segini gede sama pajaknya malah mau dinaikin, ya ini gue ngerti perasaannya sih. Potong 50% terus pajak dinaikin, Jir. Siapa yang nggak emosi coba? Our international partners are watching. Our investors are watching. All of us are watching. Country is bigger than all of us. I just want to appeal. Normalcy today, wherever you are, members of the police force, take your duty. Member of the Defense Force, take your duty seriously. Nah, tapi yang gila lagi di sini, kalau menurut CNN, keterangan resmi dari pemerintah Papua Nugini tuh nyebut kalau gaji para pegawai negeri ini tuh nggak dipotong sepihak loh. Transferan gaji yang kurang, yang nggak dibayarin, menurut mereka itu terjadi karena kesalahan sistem komputer punya pemerintahnya aja. Jadi yang harusnya gajinya dibayar full, karena ada kesalahan sistem, endingnya malah jadi kayak dipotong 50%, transferannya jadi kurang.
Dan ini terjadi ke semua pihak yang digaji negara ya, bukan cuma sebagian pegawai aja. Nah, karena semua PNS ngalamin ini kan mereka akhirnya mikirnya, wah ini pemerintah sengaja nih motong gaji kita 50% nih, soalnya semuanya kena nih. Disangkanya begitu, nyimpulinnya begitu, suuzonnya begitu. Ternyata kesalahan sistem. Jadi ya itu demo sampai kerusuhan segala macem, sampai tentara standby, itu semuanya tuh cuma gara-gara salah transfer, anjir. Dan di sini pemerintah Papua Nugini sendiri udah minta maaf secara resmi atas kesalahan sistem ini, dan mereka ngejamin kekurangan pembayarannya tuh bakal digantiin di penggajian selanjutnya. Jadi kurangnya gaji bulan Januari ini itu tuh bakal dibayar di bulan depannya, di gajian bulan Februarinya berarti. Tapi sejujurnya yang bikin gue bingung nih, ini kenapa nggak buru-buru dikasih tahu alasan kenapa transferan gajinya kurang ya? Kenapa nggak langsung santai. Buat semua yang demo, ternyata ada kesalahan sistem nih. Bulan depan kita transfer kurangnya. Kenapa nggak gitu? Kenapa harus nunggu rusuh parah baru dikasih tahu? Kenapa nggak dikasih taunya tuh pas mereka demo? Soalnya jarak dari mereka mulai demo sampai rusuh parahnya tuh bisa dibilang lama loh. Rusuh besarnya aja kan baru besoknya kan. Demo tanggal 10 Januari, rusuh kacaunya tuh baru 11 Januari. Nah itu pemerintahnya tanggal 10-nya pas ngelihat PNS-PNS pada demo tuh mereka ngapain? Kenapa diem aja? Kenapa harus nunggu ancur banget begini baru dikasih tahu? Kan jadinya konyol ini. Mana alasannya simpel banget lagi, kesalahan sistem doang. Ini kan ya malah bikin emosi sih. Jadi kan suuzonnya nih, jangan-jangan emang beneran dipotong sepihak sebenarnya. Cuma karena rusuh, akhirnya nyari-nyari alasan, akhirnya gajinya dibalikin lagi. Jadi kepikiran ke sana kan. Terus selain ngasih tahu alasan kenapa transferan gaji kurang, di sini pemerintah juga bilang kalau info di media sosial soal kenaikan pajak tuh itu nggak benar. Nggak ada sama sekali kenaikan pajak, itu tuh cuma rumor doang. Ya jatuhnya hoax lah menurut pemerintah. Dan menyangkut rumor kenaikan pajak ini, kalau kata Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, dia bilang pasti ada pihak-pihak tertentu, khususnya di sini tuh kelompok oposisi yang emang sengaja nyebar rumor nggak bener dan manfaatin demo PNS dan polisi di sana. Apalagi terus kalau menurut Al Jazeera, demonstrasi yang digelar tuh awalnya emang berjalan damai loh. Sampai terus pas sorenya ngelihat nggak ada polisi yang jaga kan, soalnya polisinya juga pada ikut demo. Akhirnya ada orang-orang yang manfaatin situasi ini buat ngejara dan bikin chaos. Awalnya yang bikin chaos sama ngejara tuh cuma beberapa orang, lama-lama jadi makin banyak aja. Yang demo-demo itu semuanya diprovokasi, pada kemakan, endingnya ya udah rusuh. Nah, tapi walaupun alasan kepotong gajinya tuh kayak dibuat-buat, tapi setelah pecahnya kerusuhan di Papua Nugini, pemerintah Papua Nugini sendiri tuh langsung bertindak ya. Selain netapin status darurat nasional sama ngerahin pasukan militer tadi, pemerintah Papua Nugini juga mecat beberapa pejabat yang dianggap bertanggung jawab terhadap kerusuhan ini. Khususnya di sini tuh pejabat-pejabat dari Kementerian Keuangan dan Perbendaharaan yang bertanggung jawab ke sistem penggajian tadi. Dan ini yang dipecat-pecatin tuh termasuk pejabat-pejabat tingginya ya. Terus selain itu, James Marape juga mecat kepala kepolisian Papua Nugini yang juga dianggap bertanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi. Dan ketika situasi di pemerintahannya sendiri udah cukup pelik, di sisi lain pihak oposisi langsung bilang kalau kerusuhan ini tuh adalah bukti kegagalan pemerintahan James Marape. Pokoknya bener-bener sama oposisi kerusuhan ini tuh dimanfaatin buat ngeluarin statement-statement yang nyerang pemerintah sekarang. Makanya makin dapat banyak tekanan deh si Perdana Menteri gara-gara ini. Apalagi terus mulai ada kabar juga yang bilang kalau pihak oposisi tuh berencana ngajuin mosi tidak percaya ke pemerintahannya Marape. Jadi ya emang segitu dimanfaatinnya nih situasi ini nih sama oposisi. Terus, selain respon dari dalam negeri, negara-negara lain juga ikut ngasih respon terkait apa yang terjadi di Papua Nugini. Misalnya Australia deh yang selama ini jadi mitra utamanya Papua Nugini. Australia itu mendesak biar perdamaian dan ketenangan bisa segera dibalikin di Papua Nugini. Terus yang respon lagi ada juga Cina yang marah besar di sini. Soalnya beberapa properti sama toko milik warga negara mereka itu jadi sasaran pengrusakan dan penjarahan di Papua Nugini.
Bahkan disebut ada 2 warga negara Cina yang jadi korban luka akibat insiden kemarin. Dan saking marahnya, bahkan pemerintah Cina tuh sampai ngajuin protes resmi ke pemerintah Papua Nugini lewat kedutaan mereka di Port Moresby. Di protesnya itu, Cina minta pelaku kejahatan yang nyasar warga negara mereka itu harus diadili dengan berat. Ya, buat yang mungkin belum tahu, Cina sendiri kan di beberapa tahun belakangan ini tuh emang lagi mempererat hubungan sama negara-negara di Pasifik Selatan ya, termasuk Papua Nugini. Jadi ya, jelas peristiwa ini tuh bisa jadi ancaman hubungan diplomatik dan rencana kerjasama antara Papua Nugini sama Cina ini. Proyek-proyek kerjasama bisa pada batal kalau Cina sampai ngerasa Papua Nugini itu ternyata bukan negara yang kondusif. Efeknya jadi sebesar itu ya kerusuhannya ya. 获悉之后呢，外交部指导驻巴新使馆立即启动了领事保护应急机制。使馆已经向巴新政府提出了严正交涉，敦促巴新政府迅速采取有力措施，全力确保当地中国公民和机构的安全。 使馆还通过多个渠道指导当地的中国公民加强防范。 Nah di sini yang harus kita tahu nih, walaupun pemerintah sana ngeklaim kalau masalah ini tuh terjadi karena kesalahan sistem sama adanya campur tangan politik pihak oposisi tadi, tapi kalau menurut The Conversation, akar masalah kerusuhan ini tuh sebenarnya terjadi karena kesenjangan sosial di sana. Khususnya di kota-kota besar kayak Port Moresby sama kota Leh tadi. Kenapa jadi kesenjangan sosial? Jadi gini, masih menurut The Conversation, sebelum jadi ibu kota sama pusat aktivitas di Papua Nugini, wilayah Port Moresby itu sebenarnya tuh dihuni sama 2 kelompok masyarakat. Ada etnis Motu sama etnis Khoita. Tapi setelah adanya kolonialisasi Eropa, jadi banyak tuh pendatang yang masuk ke wilayah Port Moresby dan tinggal di sana. Jadi banyak tuh orang luar yang pada stay di wilayah itu. Terus setelah Papua Nugini merdeka di tahun 1975, salah satu masalah yang banyak dihadapin sama masyarakat sana adalah kurangnya lahan buat perumahan. Soalnya ternyata walaupun di Port Moresby itu lahannya banyak, tapi kebanyakan tanahnya tuh tanah adat yang dimiliki sama kelompok Motu sama Khoita tadi. Dan akhirnya migran-migran yang datang tuh jadi sering terpaksa numpang di tanah orang. Karena ya tadi, tanah yang nggak dimiliki sama kelompok adat dan bisa dipakai buat pemukiman tuh terbatas di sana. Nah ini kan jelas jadi sumber masalah dong. Dari sisi orang-orang Motu sama Khoitanya, mereka tuh jadi ngerasa tanah mereka tuh diserobot. Kok ini tanah adat kita pelan-pelan makin tergerus ya, pelan-pelan makin ngurang ya. Padahal di sisi lain, para pendatang juga butuh lahan yang sepenuhnya jadi hak mereka, biar mereka bisa ningkatin kualitas hidup. Mereka butuh tempat tinggal yang nggak ngontrak, yang permanen. Nah, di saat para pendatang ini kesulitan nyari tanah, mereka ngelihat kelompok Motu sama Khoita kok tanahnya banyak banget dan dianggurin gitu aja. Kok nggak mau dijual ke mereka? Ini kenapa ini 2 kelompok pelit banget? Jadinya mereka ngerasa gitu pendatangnya. Dan ya udah, karena masalah ini jadi mulai tumbuh deh tuh benih-benih kebencian. Nah, yang terus makin jadi masalah lagi dalam perkembangannya, kehidupan di kota-kota besar kayak Port Moresby sama Leh tadi, itu kesenjangan sosialnya tuh beneran timpang. Makin lama tuh makin berasa. Soalnya sekarang di sana tuh ada segelintir orang yang bisa hidup mewah, yang super kaya banget, di tengah kondisi masyarakat Papua Nugini yang 90% itu berpenghasilan cuma $10 per harinya. Dan orang-orang yang super kaya ini biasanya mereka tuh hidup di klaster khusus dengan tembok tinggi dan dijaga sama petugas keamanan swasta. Dan ya pastinya ini bikin kelompok mereka makin tertutup dari mayoritas masyarakat sana ya. Nah, masyarakat yang mayoritas yang 90% tadi ngelihat kesenjangan kayak gini, mereka emosi dong. Mereka ngerasanya, ini sekitarnya orang-orang susah anjir. Kok bisa-bisanya mereka bikin tembok dan hidup segitu enaknya sendirian? Ngaco nih orang-orang kayak ini. Dan ya udah, dendam lagi deh, tumbuh lagi deh tuh benih-benih kebencian. Makanya akhirnya di kasus kerusuhan yang pecah kemarin, yang jadi sasaran tuh kan kebanyakan properti-properti milik orang-orang kaya kan. Atau ya segala sesuatu yang identik sama kehidupan mewah lah, kayak mall misalnya. Yang disasar yang gitu-gitu tuh, yang mewah-mewah. Sementara toko-toko kelontong yang dimiliki sama masyarakat lokal tuh bisa dibilang aman, nggak kenapa-napa. Jadi iya bener, kerusuhan kemarin tuh ada faktor kesalahan sistem pemerintah, sama mungkin ada juga faktor hasutan politik. Tapi kalau kita telusurin lebih jauh, ya benih-benih kebenciannya itu sebenarnya udah ada lama di masyarakat. Gara-gara masalah-masalah sosial kayak sentimen antar kelompok adat sama ketimpangan penghasilan. Itu benih-benih kebencian ketahan lama banget kan. Akhirnya ya pecah tuh di demo kemarin tuh. Semua yang miliknya kelompok yang mereka benci itu dirusak, itu diambil, itu dijarah semuanya. Ya emang ngeri sih ya kalau udah masalah kesenjangan gini tuh ya. Tapi gimana nih kalau menurut lu sendiri nih? Apakah alasan pemerintah tadi yang bilang kalau ada kesalahan sistem tadi itu bisa diterima? Atau itu bacot-bacotnya pemerintah aja? Yang mana nih? Silakan komen. In the back streets of Papua New Guinea's capital, many of the locals struggle to make ends meet. For such a resource-rich country, around 40% of its population lives in poverty.
Poor health facilities, lack of education, and economic mismanagement only add to social problems and the difficulty of doing business here. Oke, sekian Learn by Going kali ini tentang kerusuhan di Papua Nugini. Yang alasannya tuh gara-gara aparat-aparat sama PNS-PNS di sana ngerasanya gaji mereka tuh dipotong secara sepihak. Terus udah demo segala macam, udah rusuh segala macam, udah dijarah-jarah segala macam. Pemerintahnya baru klarifikasi. Gue masih ngerasa aneh di situ sih. Kalau lo mau revisi kayak gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo nambahin nggak di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!